warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show untuk perubahan Indonesia Show. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Jakarta, tepatnya di kantor suara.com yang hari ini, tepatnya 11 Maret 2022, berulang tahun yang ke-8. Nah, kita sudah bersama dengan Ketua Besar Suarjono. Assalamualaikum Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Upi, sehat-sehat ya. Ya ini juga baru kita wawancara dia kan. Ini harus nih. Ya, jadi ini kado spesial dari Kabar Group Indonesia Network buat Mas Jono. Terima kasih. Sebenarnya sih apa sih resep suara.com itu di usianya yang begitu belia itu tiba-tiba bisa melejit. Nah itu ya. Ya, ini karena pengalaman kami mengelola media online sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya memang based on modal yang cukup ya. Nah ini sekarang saya mengelola dari modal yang pas-pasan ya. Nah mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu ya bagaimana sih cara agar media kita survive sejak awal. Oh, nah itu dia. Ini mungkin pertama saya juga ungkap ya. Pertama kali kami ingin mengelola media, yang kami pikirkan adalah bagaimana sustainability-nya, keberlangsungan hidupnya. Ya. Jadi waktu itu ya, ketika kami ada modal kecil, caranya bukan kami langsung masukkan ke media, tapi kami carikan unit usaha yang bisa membiayai media. Oh. Jadi kami membeli perusahaan, sebuah perusahaan content provider yang keuntungannya tiap bulan sudah bagus, dan itulah uang modal itulah yang kemudian dijadikan running hasil dari keuntungan di media di perusahaan itu, perusahaan content provider itu, yang kemudian kami jadikan untuk running sehari-hari. Jadi kami bayangkan kalau modal awal itu langsung kami masukkan ke media, langsung habis paling cuma 5-6 bulan, 7 bulan kita sudah kehabisan. Karena apa? Media ini kan bisnisnya modelnya sangat unik. Tidak seperti bisnis restoran, nasi padang atau warteg yang hari ini kita menjual makanan, kemudian besok kita dapat uang. Di media digital ini kita harus punya nafas panjang. Kita harus menyiapkan bagaimana sustainability itu panjang, sehingga kalau ada uang pas ya, jangan kemudian dimasukkan langsung ke situ. Tapi kita harus cari unit bisnis lain yang kira-kira menguntungkan dan bisa mengoperasikan media itu. Oh, jadi pemirsa Upi Show, salah satu resep keberlangsungan suara ini ternyata dia menginvestasi duitnya itu bukan ke medianya dulu. Bukan ya. Oh ya, itu satu ya. Berarti ini model baru nih. Jadi ada unit bisnis lain yang kemudian unit bisnis itu yang menghidupi media. Betul. Kira-kira begitu Mas. Betul. Iya. Itu prinsip pertama prinsip pertama. Nah, yang kedua kita harus ketahui DNA-nya media ini. Iya. Oke. DNA media ini utamanya adalah di teknologi. Selain konten ya. Iya. Pasti nomor satu kita jualan kontennya apa. Iya. Sasarannya siapa. Kemudian market yang dituju itu harus tegas. Harus beda kalau perlu. Nah, tapi ada sisi lain ya, yang itu sebenarnya sangat vital, yang namanya teknologi. Iya. Dan teman-teman rata-rata di media ini tidak memperhatikan ini karena mereka kekuatannya di konten. Para jurnalis senior media-media mereka membuat media ya, tapi tidak menyiapkan teknologi dan sisi bisnisnya. Ini saya kira yang sering jadi kelemahan. Nah, kami sejak awal paham betul DNA ini selain konten adalah namanya distribusi. Distribusi inilah yang sejak awal kami godok, kami akan menggunakan apa. Nah, kita lihat petanya, ekosistemnya,
ternyata ekosistem digital kita, misalnya distribusi terbesar sekarang ini Google. Mau nggak mau, semua teknologi yang kami gunakan bagaimana bisa mendekati Google. Mengarahkan ke sana dengan algoritmanya Google, dengan teknologi infrastrukturnya yang dekat dengan Google, sehingga apa yang dicari misalnya ya oleh orang-orang, oleh publik di sana melalui mesin pencari, kami ada, kira-kira gitu. Dan yang kedua adalah selain itu tentu sosial media sekarang ya menjadi salah satu cara yang cukup besar untuk distribusi. Itu kami juga nomor utama juga kami lakukan bagaimana memperbesar follower, memperbesar fans, membuat akun-akun yang bisa mendistribusikan konten kami. Dan yang ketiga adalah ya dari distribusi ini kami sadar kalau media baru tidak mungkin bersaing dengan media-media lama yang memiliki brand sudah cukup besar. Sehingga direct konten atau konten langsung melalui home, menurut saya sejak awal sudah saya perkenalkan kecil. Mau nggak mau yang saya perbanyak adalah bagaimana mengajak kolaborasi baik itu dengan agregator media besar ya, yang mereka juga punya. Kemudian juga kita kolaborasi dengan sesama medianis hingga media-media di berbagai daerah yang jumlahnya saya kira sangat besar sekali. Kita nggak mungkin hidup sendiri, apalagi musim media sekarang ini menghadapi era disrupsi yang pemainnya adalah pemain gajah, pemain global. Dan tidak hanya itu, media sekarang tidak menjadi penentu informasi, tidak hanya satu-satunya lembaga yang menentukan informasi publik, tapi juga ada pemilik akun-akun, tokoh-tokoh yang mereka membuat akun sendiri dan mereka menjadi key opinion leader, menjadi influencer, menjadi YouTuber, mempunyai podcast dan lain-lain yang saya kira dari sisi penyebaran informasi dan dari sisi bisnis itu kemudian saling terkait dan kemudian ini menjadi satu ekosistem bareng-bareng. Saya kira tantangan yang cukup besar ke depan. Nah, di usianya yang ke-8 tahun, jadi tadi kan sudah ada resep nih pemirsa Opiso tentang gimana Mas Jono mengelola media suara.com itu sehingga kemudian menjadi top 5 di Indonesia. Nah, di usia 8 tahun, apa yang dilakukan Suara di dalam memperbaiki ya tentu saja kinerja perusahaannya? Ya, nah ada poin penting juga bahwa di industri ini kita tidak ada rujukan. Tidak ada rujukan yang kemudian, oh kalau kita mau sukses harus mengikuti si A, harus mengikuti si B, atau modelnya si B. Jadi ada 1001 cara yang kami coba lakukan dengan terus terang trial and error. Karena ya kalau kami coba ini bisa kami jalankan, maju berhasil, banyak juga yang gagal. Jadi kadang-kadang teman-teman ini hanya melihat yang mungkin berhasil. Banyak banget yang kami lakukan itu gagal. Jadi dari 8 tahun itu banyak cerita sukses, banyak cerita gagal. Betul. Tapi di setiap gagal itu Mas Jono dan kawan-kawan di Suara selalu bangkit kan. Sebenarnya kan tidak penting berapa kali kau jatuh, tapi di setiap kali jatuh, di setiap itu bangkit. Persis. Kan, kira-kira seperti itu ya. Dan terakhir Mas Jon, apa sih yang diharapkan teman-teman Suara.com di usianya yang ke-8? Nah, ini kami sadar betul bahwa di digital masa depan ini akan terus banyak perubahan. Yang namanya kreativitas, kemudian konektivitas, kolaborasi, kemudian bersama komunitas juga, kami menyebutnya 5G dan 1T. T-nya adalah teknologi. Nah, ini yang kami terus kembangkan, termasuk diantaranya konten tentu saja ya. Tadi K nomor 1 adalah K konten gitu ya. Itu yang akan menjadi salah satu target ke depan untuk terus dikembangkan dan sekreatif mungkin. Jadi
kami sadar ini kita harus membuat satu ekosistem. Oh. Ke depan media ini persaingannya adalah ekosistem melawan ekosistem. Bukan lagi media melawan media. Kami mungkin di satu ekosistem itu brandnya banyak banget. Tapi bagaimana sesama brand di satu ekosistem ini mereka bisa menyediakan semua layanan, termasuk konten yang bagus, konten yang menghibur, konten yang kira-kira dari warga, maupun maupun layanan-layanan yang memberikan jalan keluar bagi publik, termasuk memberikan arti. Nah ini gini, digital ini kan tidak sekedar kita ke depan tidak sekedar hanya soal bagaimana informasi itu kita sampaikan ke publik, tapi bagaimana media itu ke depan juga bisa menyediakan platform yang bermanfaat bagi masyarakat, yang menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi sekarang ya banyak generasi baru sekarang ini mereka banyak sekali membuat konten-konten yang menarik. Mereka butuh platform yang bisa selain menyebarluaskan ke publik juga secara bisnisnya hidup, mendapatkan penghasilan misalnya. Nah itu yang kami akan lakukan ke depan, banyak menyediakan platform yang menjadi kebutuhan generasi muda, generasi milenial, generasi Z yang sekarang ini mereka masih memasukkan ke platform global, bukan di platform nasional. Nah, platform nasional ini yang kami akan kejar. Jadi, terima kasih banyak Mas John atas waktunya. Mudah-mudahan edisi khusus ulang tahun suara.com yang ke-8 ini bisa menjadi semacam panduan lah buat teman-teman di daerah kalau ingin mengelola media. Minimal belajar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di suara.com. Sekali lagi selamat ulang tahun buat suara.com. Terima kasih, Herr Robi. Sehat-sehat, Kota Besar Mas Jono. Semoga suara.com seperti yang saya jelaskan tadi pagi di grup pengurus Samsi, jaya di darat, laut, udara, antariksa, dan alam gaib. Sekali lagi selamat ulang tahun Mas Joni. Selamat. Pemirsa Upiso, dengan berakhirnya ucapan kita buat Mas Jono dan kawan-kawan di Suara, maka berakhir pula edisi Upiso spesial Jakarta bersama Kota Besar Suarjono. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.